Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul Qur'an wa anzalahu fi lailatul qadri lailatun khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Jamaah kajian subuh Masjid Al-Wataniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah udah sahur semua ya. Ada yang belum sahur? Ya udah sahur semua ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sedikit melenceng dikit ya, tapi masih nyerempet lah ya. Masih terkait dengan keutamaan Al-Qur'an. Materi ini kemarin ada sebagian kita udah dengar, tapi nggak apa-apa. Kemarin masih kemarin ya. Tidak apa-apa kita mengulang untuk yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Al-Qur'an itu ada pada dua hal. Yang pertama, menghatamkan Al-Qur'an. Dan yang kedua, menghafal. Ya, kalau mempelajari artinya, mempelajari tafsirnya ya, itu merupakan suatu hal yang memang setiap seorang muslim itu juga dituntut untuk itu. Tetapi yang kita maksud di sini adalah pahala yang sifatnya itu ritual, ya. Pahala yang sifatnya ritual yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin mengangkat tema menghatamkan Al-Qur'an. Kenapa hal ini perlu kita angkat? Karena pertama, Al-Quran itu sendiri turun di bulan suci Ramadan ya. Dan menghatamkan Al-Quran adalah tradisi-tradisi yang memang sudah dilanggengkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in, juga a'immah mazahib ya, para imam-imam mazhab. Mereka juga sangat getol untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, di budaya kita ini yang kurang ya. Kalau dulu ya, sahabat Rasul mereka menghatamkan Al-Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga mereka selalu mendapatkan keutamaan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghatamkan Al-Quran ini akan memudahkan proses berikutnya, yaitu menghafal Al-Quran. Nah, kenapa kita jarang atau susah menghafal Al-Quran? Karena faktor terbesarnya setelah kita nggak bisa baca ya. Yang paling pertama kan karena nggak bisa baca, karena belum bisa baca huruf-huruf sambung atau tajwidnya masih terbata-bata misalnya gitu ya. Yang kedua adalah jarang hatam Quran. Makanya kita perhatikan ada sementara orang itu ya melanggengkan satu surat-surat tertentu. Misalnya Al-Waqiah dibaca setiap malam, itu lama-lama hafal sendiri itu. Ya. Yasin misalnya malam Jumat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tahlilan biasanya, yang rajin menghadiri tahlilan, pasti lama-kelamaan karena sering dibaca, sering dengar, akhirnya apa? Hafal. Lagu-lagu juga begitu. Anak-anak muda yang sekarang ini ya, itu bisa menghafal lagu bukan karena mereka sengaja hafal biasanya, tapi karena sering dengar ya. Di TV dilihat itu lagu lagi gitu ya. Naik angkot dengarnya lagu itu lagi ya.
sampai di kantor, ya, atau sampai di sekolah misalnya, para pedagang sekitar sekolah putarnya lagu itu lagi, gitu ya. Akhirnya apa? Lama-lama jadi dihafal. Saya sendiri wallahu alam nggak tahu nih. Suatu hari itu saya mungkin karena sering dengar satu lagu ya, lagu Peter Pan kalau nggak salah. Iya, saya nggak pernah berniat hafal itu Pak. Jadi pernah satu kali itu, mungkin karena saya sering naik angkot waktu itu ya, masih zaman-zaman SMA waktu itu. Entah kenapa itu tiba-tiba kalau saya lagi sendirian, lagi mungkin orang, tiba-tiba saya nyanyi sendiri itu lagu itu. Padahal nggak pernah hafal sebelumnya. Tiba-tiba istighfar aja tuh, udah ganti lagi gitu kan, pakai Al-Quran. Karena apa? Ya karena sering didengar. Nah, proses khatam Al-Quran ini insya Allah akan membantu kita untuk meraih keutamaan berikutnya, yaitu apa? Menghafal Al-Quran. Dan kita akan melihat betapa ajaibnya tradisi-tradisi ulama-ulama terdahulu, ya. Bagaimana mereka menghatamkan Al-Quran. Sampai-sampai gak kebayang tuh gimana caranya, ya. Oke, kita mulai dari menghatamkan Al-Quran. Nah, kita mulai keutamaan menghatamkan Al-Quran. Yang pertama, khatam Al-Quran itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini ada hadis dari Ibnu Abbas. Nah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdol?" Gitu ya. Nah, biasa kan kita nih jamaah, ya, ada yang udah cerdas sedikit, tuh udah belajar agamanya, pasti pertanyaannya gini, ya. Cari amal yang sedikit, ya, tapi apa pahalanya besar. Ini prinsip ekonomi, ya. Ini pengorbanan sekecil-kecilnya, hasilnya keuntungan sebesar-besarnya. Ini biasanya yang kayak begini nih, pertanyaan orang pedagang, ya. Karena carinya apa? Yang untung, paling untung yang mana nih, gitu ya. Nah, apa jawaban Rasulullah SAW? Ya, al-hal wal murtahal. Tanya lagi, ya Rasul, al-hal wal murtahal itu apa? Apa Bapak? Tahu al-hal wal murtahal? Nggak tahu? Hah? Nggak tahu? Itu ada di depan. Apa Pak? Yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, dari Al-Fatihah sampai Anas, bukan sampai selesai. Kalau Al-Fatihah sampai selesai, ya Al-Fatihah aja. Ya. Ya, kalau khatam Quran itu kan caranya cuma dua kan. Yang pertama baca Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Kata Rasulullah, Al-Ikhlas itu kana thuluthul Quran, ya. Al-Ikhlas itu 1/3 dari Al-Quran. Jadi kalau kali 3, udah dengan 1 lengkap gitu, ya. Khatam Quran tuh. Jadi kalau mau khatam sebanyak-banyaknya, udah baca Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Singkat gitu ya. Ya. Jadi kalau baca Yasin tidak dilarang juga baca Yasin gitu ya. Cuman kalau Yasin itu keutamanya tidak seperti Al-Ikhlas. Malah kalau mau khatam cepet, ya udah baca Al-Ikhlas tuh. Sebelum tidur khatam Quran, bisa kan? Bisa nggak? Nah, kita ini kan kalau tidur itu jarang ngamalin sunnahnya Rasul. Sunnahnya itu yang maunya enak-enak gitu ya. Wah Bapak, sunnah yang paling enak apa Pak? Nah, biasanya poligami katanya. Kalau ibu-ibu bilang, wah, akan bahas sunnah-sunnah yang lain banyak gitu. Khatam Quran juga sunnah. Ini dulu nih. Nah, al-hal wal murtahal. Jadi membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, maksudnya di sini bukan baca Al-Ikhlas tadi, Pak. Ya. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas 30 juz, ya. Lalu kemudian mengulanginya lagi, ya.
Ini hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, ini kemudian ada pertanyaan. Terus amalan terbaik itu membaca Al-Quran, menghatamkannya. Bagaimana dengan hadis-hadis yang lain yang mengatakan, kan ada juga orang bertanya kepada Rasul, datang yang lainnya, ya Rasulullah, ayu amalin afdal. Ya Rasul, amal apa nih yang paling afdal nih? Rasul jawabnya lain lagi, Pak. Jawabnya itu as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada tepat waktu, ya. Ini beda, ala waktiha dengan fi waktiha. Itu beda tuh. Fi waktiha maksudnya salatnya pada waktunya, maksudnya ya selama waktu awal dan waktu ikhtiari. Itu namanya fi waktiha. Tapi kalau ala waktiha itu di awal-awal. Itu ala gitu ya. Kayaknya kalau baca Al-Quran beda ala sama fi, itu bahaya sekali tuh, ya. Artinya bisa beda, ya. Kayak misalnya kita dakhala alaiha dengan dakhala biha, itu beda, ya. Dakhala alaiha itu dakhala alaiha misalnya, ya, itu bertemu dengan istri, dakhala alaiha. Tapi kalau dakhala biha, memasukinya, beda gitu ya, hubungan maksudnya gitu, ya. Ini ala sama biha itu beda. Jadi, nah bagaimana dengan hadis-hadis tersebut dengan keutamaan-keutamaan yang berbeda? Kadang-kadang Rasulnya jawabnya birrul walidain. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin afdal. Apa sih amal terbaik? Kata Rasulullah, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kok jawabannya beda-beda ya? Nah, kenapa bisa beda-beda seperti ini? Rasulullah itu, ya, salah satu orang yang paling mengerti watak seseorang. Kadang-kadang lihat mukanya aja udah tahu gitu, ya. Firasatnya tajam Rasulullah itu. Dia lihat ini orang ini kebutuhannya apa gitu, ya. Amal unggulannya apa? Karena tiap masing-masing kita beda-beda, amal unggulannya juga beda-beda. Makanya pintu surga itu juga banyak, Pak. Itu sebabnya Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menulis abwabul khair katsir. Jadi pintu-pintu kebaikan itu banyak, ya. Cara masuk surga itu banyak, ya. Salah satunya ya dengan disebutkan tadi oleh Rasulullah. Nah, maksudnya itu kita amal unggulannya mau yang mana gitu ya. Ya, salah satu amal unggulannya ya sholat pada waktunya, atau berbuat baik kepada orang tua, ya. Ada orang, Pak, amal unggulannya itu jauh lebih baik dia birrul walidain daripada dia jihad, ya. Pernah datang seseorang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya mau pergi berjihad. Kata Rasulullah, abi kawalidain. Kemudian kata Rasulullah, apakah kamu punya orang tua nggak yang sudah tua, renta gitu? Kata pemuda tersebut, iya ya Rasul, ada orang tua saya yang udah nggak kuat. Ya makanya saya pergi berjihad ini biar biar bisa memberikan syafaat, gitu kan? Itu logikanya pemuda itu. Tapi Rasulullah ternyata mengatakan gini, irji fafihima fajihadu. Jadi kembalilah kamu, karena sesungguhnya jihad kamu itu ada pada berbuat baik kepada orang tua. Nah ini masalah fikih nih ya, pemahaman kita. Kadang-kadang kita berpikir itu hal-hal ibadah ritual itu lebih afdol daripada hal-hal yang lain. Ya gini, ngurusin masjid kadang-kadang ya itu sampai tidak bisa hatam Quran, ya enggak? Atau ngurusin maslahat umum misalnya, pelayanan publik misalnya, sampai menyita waktu kita dan kemudian ya mungkin kalau kita dalam keadaan waktu luang mungkin bisa menghatamkan 2 atau 3 kali, tapi karena kita melaksanakan kemaslahatan umat, ya, ngurusin masjid, kegiatan-kegiatan masjid, ya, sehingga kita hatamnya jadi berkurang.
itu sama sekali tidak mengurangi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kali orang-orang yang kita layani membaca Al-Qur'an, kita dapat limpahan pahalanya. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu misalnya itu tidak hanya didapatkan oleh orang-orang yang khusyuk di masjid, yang megang Quran di masjid, tetapi juga orang-orang yang ngurusin takjilnya, yang ngurusin berbukanya, yang ngurusin ceramah-ceramah tarawihnya, itu semua mereka dapat limpahan pahalanya. Meskipun memang kamiah atau ukuran atau kuantitas ibadah ritual mereka tidak sebanyak orang yang fokus di situ, tapi sama nilainya. Nah ini kita perlu memahami ini. Di sini letak seorang yang alim, yang fikih, yang faqih, ya. Orang yang bisa melihat prioritas. Sampai-sampai Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama Mesir, itu menulis satu buku khusus, namanya Fiqhul Awliya, fikih prioritas. Ini terkait dengan amalan ini, ya. Ada kemarin seorang bapak-bapak saya mengisi kajian yang sama. Dia mengatakan begini, dia nanya, Ustaz, mana yang terbaik antara hatam Quran dengan belajar artinya? Ya. Kira-kira menurut bapak-bapak di sini apa tuh? Mana yang lebih baik? Hatam Quran atau belajar artinya? Mana yang lebih baik? Belajar artinya. Ya. Kondisional Pak. Ya. Kadang-kadang belajar artinya itu prioritas terbaik bagi seseorang dibanding dengan hatam Quran. Tapi pada satu momen tertentu, waktu-waktu yang lain, hatam Quran itu amal unggulan bagi dia. Ya. Misalnya nih kayak Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Mereka itu maknanya sudah mereka pelajari, ya. Mereka baca Quran itu hanya untuk cari inspirasi baru aja. Kayak Imam Syafi'i itu pernah ditanya, "Ya Syekh, apa sih hukumnya ijma?" Ijma itu tahu apa Pak? Katanya kesepakatan ulama. Nah, disebutnya apa? Ijma, ya. Jadi misalnya ada seorang ulama berfatwa A, ulama berfatwa B, ya. Ternyata ulama B berfatwa juga gitu, ya. Fatwanya sama. Ternyata gitu. Ujung-ujungnya sama gitu. Di sini kemudian kita mengatakan mereka bersepakat dalam satu hal, atau ajma'an ulama bersepakat. Nah, untuk cari dalilnya Imam Syafi'i itu harus hatam 300 kali, Pak. Harus hatam berapa kali? 300 kali. Untuk nyari dalilnya aja. Akhirnya itu sampai pada ayat wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ya. Wa may yushakkir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Orang-orang yang menyakiti Rasul kemudian tidak mengikuti apa yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin, ya. Nuwallihi ma tawalla, kami akan berpaling darinya. Artinya dia tidak dianggap lagi tuh, ya. Jadi mengikuti jalan yang kebanyakan diikuti oleh kaum muslimin ini adalah salah satu sikap seorang muslim yang baik, ya. Ijma. Ya. Nah ini kalau seperti ulama-ulama seperti ini, justru mereka hatam Quran itu perlu, ya. Karena apa? Justru dari hatam Quran itulah dia dapat inspirasi. Yusuf Al-Qaradawi bercerita, saya itu kalau baca Quran Al-Fatihah sampai An-Nas, balik lagi Al-Fatihah gitu, ya. Itu dia seperti baca Al-Quran dan seperti baca buku baru. Jadi selalu ada inspirasi-inspirasi baru ketika dia membaca Al-Quran. Jadi seperti lihat buku baru tuh, Pak. Setiap kali itu dia hatam Quran. Nah, kalau kita memang butuhnya keseimbangan. Ya, kalau kita yang awam misalnya gitu, ya, masih belum paham Al-Quran isinya. Ya, misalnya target Ramadan kita misalnya hatam Quran sekali. Ya, misalnya ditambah dengan saya mau baca misalnya tafsir surat apa misalnya gitu, ya. Atau tafsir Ad-Duha sampai Anas gitu, ya. Saya pahami dulu artinya, ya. Saya tanya-tanya ke Ustadz gitu. Nah, itu program namanya, program Ramadan. Sehingga apa? Dia mendapatkan keseimbangan itu.
Jadi khatam Quran perlu juga gitu ya. Dan sangat berpengaruh, pertama dari hafalan kita, dan yang kedua itu dengan menghatamkan Al-Quran, kalau kita pintar bahasa Arab ya, bisa bahasa Arab, itu membantu kita menemukan inspirasi-inspirasi baru ya, ketika kita paham Al-Quran. Nah, ini yang pertama, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, mengikuti khatmul Quran sama seperti menghadiri pembagian ghanimah. Nah, ini maksudnya apa? Kalau kita kan kadang-kadang kita ikut ini ya, ada acara khatmul Quran ya, entah itu tadarusan seperti yang terjadi di masjid-masjid ya, kebanyakan kalau Ramadan itu habis tarawih biasanya apa nih? Tadarus ya, itu baca gantian sampai khatam. Itu salah satu juga seperti itu, hadir di situ gitu. Kita hadir ya, misalnya kita hadir di awal majelisnya misalnya. Nah, itu pahalanya seperti apa? Seperti orang yang sedang berjihad. Karena ternyata Pak, menghadiri halaqah Quran itu juga ini ya, kalau kita tidak enjoy, kalau kita tidak menikmati, kalau kita tidak punya hati kepada Al-Quran ya, bahkan mendengarkan Al-Quran aja itu semacam momok gitu ya. Nah, seperti ini juga tidak akan pernah bisa menikmati lantunan Al-Quran. Nah, ketika dia hadir di majelis pun pengen cepat-cepat pulang ya. Orang kalau baca Al-Quran misalnya 3 menit, 2 menit, itu biasanya apa yang terjadi Pak? Nggak lama biasanya kalau baca Quran tuh, ngantuk lah, ada handphone berdering lah. Itu jadi alasan semua itu ya. Untuk apa? Untuk segera menghentikan bacaan Al-Quran ya. Tapi coba kalau main Facebook coba, itu kuat seharian. Tapi ada kemarin itu saya baca itu, ada yang dia sambil main Facebook itu dicas terus HP-nya sampai meledak HP-nya. Tangannya itu luka parah gitu. Gara-gara main HP dicas meledak HP-nya. Itu HP gitu ya. Jadi ternyata sekarang ini orang lebih gantung sama gadget daripada Al-Quran. Coba Pak, orang sekarang kalau lagi galau, lagi pusing pikirannya, larinya kemana? Nulis status di Facebook. Ya. Kalau ulama-ulama dulu kalau lagi baca Quran, itu mereka itu larinya kalau lagi galau ya, lagi pusing, stres, itu larinya baca Quran. Kalau kita itu tunggu hati tenang baru baca Al-Quran. Malah kebalikan, dengan membaca Al-Quran justru menjadi tenang ya. Nah, ini kebanyakan kita seperti itu. Bahkan lagi makanannya difoto, dimasukin, diupload. Yang lihat itu ngiler jadinya ya. Puasa-puasa ngirimnya foto makanan ya. Ya, maksud itu kan sukanya berbagi makanan, bukan berbagi foto makanan ya. Nah, ini yang harus kita ubah. Padahal Rasulullah SAW sering berdoa, Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu musim semi hati kami. Artinya apa? Penyejuk hati kita. Kalau lagi stres ya, banyak pekerjaan, banyak utang, duitnya gak banyak-banyak kan? Kan ada yang gini ya, Pak. Anak gak pintar-pintar ya, anak ngelawan ya misalnya. Kemudian macet gak karuan. Nah, ini kita di Jakarta ini salah satu keutamaannya untuk ngafal Quran itu Pak, kalau lagi macet itu bisa baca Quran. Iya. Coba kalau nggak hafal Quran,
pasti ngegeruduk tuh di jalan tuh. Ini lampu merahnya lama banget. Ini orang main milik aja. Ini orang nyebrang nggak lihat-lihat. Ada aja tuh digerutuin tuh. Coba kalau hafal Quran, ya, udah biasa aja. Lagi lampu merahnya lama, nah momen baca Quran, murojaah, ulang hafalan dia. Malah pengalaman saya kalau bawa motor itu ya, kalau sambil ngulang hafalan, kadang-kadang saya ngerasa jalan saya itu cepet banget, tiba-tiba udah nyampe di waktu tempat itu. Saya nggak tahu juga tuh. Kan kadang-kadang saya tidak pernah terpikirkan itu untuk cepat, tapi ternyata ketika bawa kendaraan itu sambil baca Quran, tuh kadang-kadang saya entah kenapa tuh kecepatan saya naik sendiri, ya. Sampai kadang-kadang 80-100 saya nggak sadar itu biasanya. Bahaya juga ya. Kayak kemarin pulang dari Al-Wataniya saya buru-buru ke sanggar Al-Quran itu saya sambil murojaah, saya nggak tahu tiba-tiba saya sampai sana cuma berapa, nggak sampai 5 menit, 5 menitan ya, 10 menit nggak nyampe itu kan, ada kayak 7 menit. Jadi itu sambil kalau kita hafal Quran seperti itu, lagi nunggu orang janjian lama banget ini nggak nongol-nongol di orang kemana sih? Kan pasti kalau nggak hafal Quran, kan pasti gerutu itu. Ini orang bikin janji nggak komitmen orang, mulai seuzon sama orang kan. Ya coba kalau hafal Quran, ini waktu ini buat hafal Quran. Atau kalau dia memang rajin baca Quran, pakai Quran saku baca gitu ya. Nah kita ini kadang-kadang malu Pak, gitu ya, mau hatam Quran tapi malu pegang Quran. Coba lihat orang-orang di jalanan sana, di bis, jarang sekali yang di bis itu lagi duduk di bis itu pegang Quran. Jarang. Coba lihat, hitung 1-2 gitu. Kebanyakan kalau orang misal di kereta atau di bis ya, itu gelayutan gitu ya, nggak tahu bengong mikirin apa gitu ya, lihat pohon atau lihat wanita atau nggak tahu apa yang dilihat itu segala macam ya. Tapi kalau dia hafal Quran pasti kan pikirannya itu ngulang hafalannya. Kalau dia dapat tempat duduk, alhamdulillah bisa tilawah ya, baca Al-Quran. Tapi kalau sudah nggak gantro sama Al-Quran ya, nggak ada target hafalan Al-Quran, khatmul Quran, hatam Quran, ketika dapat tempat duduk di kereta atau di bis, udah deh, wah kesempatan tidur. Kadang-kadang kelewat gitu stasiunnya. Nah ini kebiasaan kalau kita memiliki kebaikan, kalau kita memiliki hafalan dan kegantungan dalam Al-Quran. Artinya apa? Semua waktu-waktu kita tuh jadi berkah, jadi tidak terasa, ya. Nah, kemudian di sini di hadis ini dijelaskan juga orang-orang yang dari awal tadarus, dari awal khatmul Quran hadir, ya. Kalau di Kudus itu Pak, orang kalau sudah hafal Quran 30 juz, dia itu baca Quran dari pagi sampai ketemu pagi lagi Pak. Dibaca hafalannya itu 30 juz itu. Nah itu disimak sama orang-orang itu, namanya semaan namanya. Semaan Quran. Dan kapan-kapan Masjid Al-Wataniya bisa kembali di sini. Ya. Jadi baca yang lain nyimak dari Al-Fatihah sampai An-Nas tuh. Satu hari bisa Pak. Karena saya aja sama pernah saya lakukan dengan teman-teman. Itu satu hari bisa. Bergantian atau satu orang juga bisa, gitu ya. Kalau di Kudus itu mereka setiap habis sudah menyelesaikan setoran hafalan, mereka baca tuh hafalan mereka, tanda bahwa mereka tuh hafal Al-Quran. Jadi dari awal sampai akhir satu hari itu. Lagi kalau malamnya dikasih kopi sama ini tuh, nah itu makin kencang tuh bacanya tuh, ya. Bisa gak tidur. Nah orang yang menghatamkan menyaksikan khatmul Quran, dia datang di situ, dia baca mungkin bagian dari membaca Al-Quran atau dia menyimak, itu sama seperti orang yang dapat ghanimah. Sebagaimana hadis dari
Abu Qiladah ini. Nah, keutamaan berikutnya ini dari Mas'ud bin Sa'id, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang tahu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya. Orang-orang yang senior di dalam Islam. Dan beliau ini menurut riwayat meninggalnya itu di Cina, ya. Ini sahabat itu ternyata mencah-mencah tuh, ya, setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Ada yang meninggal di Baghdad, ada yang meninggal di Mesir, ya. Dan ini Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia meninggal dalam keadaan hartanya banyak. Sampai dia ketika menjelang meninggal itu nanya kepada Rasul, ya Rasul, saya mau menginfakkan semua harta saya di jalan Allah, saya sebentar lagi sudah wafat, sepertinya sudah dekat itu kematian saya. Kata Rasulullah, jangan semuanya kamu infakkan. Kalau gitu setengahnya aja ya Rasul. Jangan setengah, sepertiga, ya sepertiganya gitu kan, kata Rasul. Dan sepertiga itu juga sudah banyak. Kata Rasulullah, adalah lebih baik kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kecukupan daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta. Nah, sejak dari hadis itu kemudian ada dalam ilmu waris itu, ya, kita tidak boleh memberikan wasiat pertama kepada ahli waris, ya. Yang kedua itu nilai wasiat tersebut tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, Sa'ad bin Waqqas ini mengatakan, ya, apabila Al-Quran dihatamkan bertepatan pada permulaan malam, maka malaikat akan berselawat atau berdoa untuknya hingga subuh. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ya, dari pagi, ya, sampai petang, ya, pagi sampai petang, atau dia khatam tuh, ya, atau mungkin dia khatam tepat di pagi hari, ya. Jadi hari-hari sebelumnya sudah baca Quran. Nah, ketika ketemu hari itu di pagi, pas dia khatam Quran di pagi harinya, maka malaikat bersalawat. Maksud bersalawat ini adalah berdoa, ya. Karena memang pekerjaan malaikat itu salah satunya, selain mengurusi memanage alam Allah Subhanahu wa taala, ada tugas masing-masing, ya. Mereka juga bertasbih kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka berdoa untuk manusia. Ya, ada orang-orang yang didoain sama malaikat. Dan kadang-kadang Pak tuh harus hati-hati sama omongan kita tuh, karena bisa jadi malaikat samping kita diaminin tuh. Misalnya ngomong sama anaknya, jangan nakal yang tabrak mobil, ya. Itu kalau ada malaikat sampingnya didoa, amin aja tuh, ya. Bisa tabrak beneran Tuhan, ya. Itu hati-hati sama doa gitu, ya. Karena atau kata-kata, kadang-kadang kita kan keceplosan gitu sama anak atau sama orang lain gitu, ya. Itu jadi doa. Nah, kemudian apabila khatam bertepatan pada akhir malam ini berarti kapan, Pak? Akhir malam itu definisinya fajar, ya. Ya. Sebelum subuh berarti dia menghatamkan Quran itu pada sepertiga malam terakhir, ya. Maka malaikat akan berselawat lagi kepadanya. Nah, ini kalau nanti kita lihat, ya, Imam Syafi'i itu dia bisa menghatamkan satu hari 2 kali hatam, ya. Satu hari 2 kali hatam, ya. Artinya, dan dengan demikian beliau bisa mendapatkan keutamaan ini. Jadi didoain 2 kali sama malaikat, gitu, ya. Dan memang ada malaikat itu yang dia itu fungsinya itu sebagai penjaga, ya.
Wa inna 'alaikum lahafizin. Ya. Dan bagi manusia itu ada al-hafazah. Hafazah itu malaikat-malaikat penjaga pagi sore. Ya. Kalau subuh ya, itu datang malaikatnya. Kemudian nanti setelah sore asar dia pergi lagi, datang lagi malaikat yang baru. Datang menjaga dari asar sampai ketemu subuh lagi. Nah, makanya ini sangat dianjurkan sekali kita itu menjaga sholat, terutama ya itu sholat subuh dan asar. Karena pada saat itu saat-saat dimana ada pergantian shift malaikat. Nah, malaikat tadi shift-shiftan kerjanya ya. Jadi kita nggak nyadar tuh. Dan dia lapor tuh sama Allah apa yang kita lakukan. Kalau orangnya bagus ya, baca Quran ya ketika subuh, malaikatnya lapor, naik ke atas gitu ya. Kata Allah tanya, bagaimana kamu mendapati hambaku? Kata malaikat, si fulan sedang baca Quran atau sholat subuh di masjid. Yang apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan. Nah, begitu juga di asar juga seperti itu, sama. Diturunkan juga dilaporin juga amal kita. Yang repot kan kalau laporannya jelek-jelek terus, kan nggak enak, gitu kan? Naik tanya, bagaimana kamu mendapati hambaku? Lagi tilawah. Maksudnya tilawah bukan tilawah baca Quran, tilawah tidur di lantai bawah. Lagi tidur, habis subuh langsung tidur gitu kan. Ketika asar gitu kan, naik lagi tuh malaikatnya. Bagaimana hamba saya? Masih tilawah. Kan gak enak gitu, laporannya jelek-jelek dulu. Nah, kita karena tidak ada perasaan diawasi, muraqabatullah. Jadi seperti itu kita mah santai-santai aja gitu ya. Padahal malaikatnya tiap hari dan pergantian shift. Dan satu orang itu menurut Rasulullah SAW itu dikelilingi oleh ada 4 malaikat. Samping kanan kirinya itu ya, itu kiraman katibin. Jadi akuntannya gitu ya. Ngapain dia? Catat amal ya. Itu kanan kiri itu raqib dan nanti depannya itu hafazah ya. Malaikat-malaikat penjaga. Itu yang pagi sore itu ngelaporin ya. Nah, dan juga hafazah ini berfungsi adalah untuk menjaga kita. Makanya ada orang itu kecelakaan gak jadi. Ada yang pernah gitu kan? Bukan gak jadi, emang belum waktunya ya. Misalnya tiba-tiba hampir tabrakan misalnya, tapi nggak jadi tabrakan gitu kan. Itu bukan nggak jadi ya, tapi karena memang belum takdirnya ya. Ada orang mau bunuh diri misalnya gitu ya, jatuh putus cinta misalnya, loncat dari jembatan flyover mana gitu ya. Pas jatuh ke bawah ternyata ada orang lewat bawa kasur. Sama malaikat dijorokin, tik lewat sini. Pas dia turun jatuh di situ, nggak mati gitu. Nah, itu namanya bukan nggak jadi mati, tapi memang belum waktunya. Ada orang pengen segar bugar sehat gitu, pengen olahraga, pulangnya mati. Ya. Jadi inilah. Nah, malaikat-malaikat ini melindungi seseorang itu kecuali di 2 tempat. Dia nggak masuk ke 2 tempat itu. Yang pertama, kalau si fulan itu masuk kamar mandi, udah dia nggak mau ikut ya. Makanya kita kalau masuk kamar mandi baca doa. Ini kayaknya jangan kelupaan tuh baca doanya. Udah di dalam baru baca doa ya. Nah, yang kedua, ketika dia sedang bersama istrinya ya. Kalau yang bujangan lagi di kamar sendirian nggak pakai baju ya, itu mereka tidak mau dekat. Jadi sunnahnya itu kalau meskipun sendirian jangan telanjang bulat ya, karena malaikat tuh nggak mau masuk tuh ya, nggak mau lihat aurat manusia.
Ya meskipun kita sendiri nggak ada yang lihat gitu ya, di kamar sendiri, jangan tidur nggak pakai baju, nggak pakai celana gitu ya. Nah ini tentang alam malaikat. Kalau diterusin pembahasannya bisa lama. Nah, yang berikutnya menghafal membaca Al-Quran hingga menghatamkannya itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita hatam Quran itu sama seperti mengikuti sunnah Rasul. Ini hadis yang sangat populer ya, dari Abdullah bin Amr bin As. Ya, beliau ini salah satu penghafal Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Yang paling dan banyak juga meriwayatkan hadis-hadis tentang Al-Quran. Nah, Abdullah bin Amr ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berapa lama aku harus menghatamkan Al-Quran?" Apa jawab Rasul? "Hatamkanlah dalam satu bulan." Itu di luar bulan Ramadan kan. Jadi anjuran hatam Quran itu bukan hanya di Ramadan saja, ya, tapi juga di mana? Di luar bulan suci Ramadan. Kemarin ada yang saya tanya jamaah, siapa yang hatam Quran? Ada satu angkat tangan tuh. Dari mana sampai mana? Al-Baqarah. Nah, itu bukan hatam Al-Quran namanya, hatam Al-Baqarah. Yang dimaksud dengan hatam Quran sini dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu 1 bulan, berarti 1 hari berapa banyak bacanya? 1 juz. Nah, ada riwayat lain mengatakan wadzalika adhaful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Jadi sahabat itu imannya lagi drop, lagi stres, itu baca Qurannya masih 1 juz. Kalau kita kan beda tuh. Imannya lagi memuncak itu 1 juz. Lagi puncak-puncaknya iman itu bisa 1 juz. Dan itu juga nggak tiap hari. Ya. Kalau habis dengar ceramah kayak gini, pulang bisa mungkin 1 juz 2 juz tuh. Tapi kalau 3 hari kemudian, assalamualaikum, ya udah nggak lagi gitu ya. Nah, kata Abdullah bin Amr, sungguh saya bisa lebih dari itu ya Rasul. Ini jawaban sahabat kayak gitu tuh, lu bisa lebih dari itu. Kalau kita kan biasanya nego tuh, ya Rasul itu nggak ada keringanan tuh, biasa tuh. Kalau belanja minta diskon kan. Apa kata Rasul? Hatamkanlah dalam 20 hari, ya, 20 hari. Aku berkata, aku masih bisa lebih dari itu. Masih bisa lebih ya. Terus jawab Rasul apa? Dalam 15 hari. Berarti sebulan hatam 2 kali. Dia bilang, saya masih lebih mampu ya Rasul. Kata Rasulullah, khatamkanlah dalam 10 hari. Berarti 3 kali dalam satu bulan. Masih nego lagi, tapi nego naikin gitu. Kan jarang Pak orang nego naikin harga. Enak ya penjualnya ya gitu ya. Khatamkanlah dalam 5 hari. Ya. Berarti berapa kali? 6. Ini hadisnya ini ada di bulan lain Pak, bukan di bulan suci Ramadan. Ya. Kata Abdullah bin Amr, saya masih mampu ya Rasul lebih dari itu. Aku masih lebih mampu lagi wahai Rasulullah, namun beliau tidak mengizinkan. Jadi kurang dari 5 hari. Di riwayat lain disebutkan kurang dari 3 hari. Ya. Jadi tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kalau sini 5 hari. Nah, kenapa kok nggak hikmahnya sih dilarang menghatamkan Quran itu lebih dari 3 hari, kurang dari 3 hari? Karena bisa jadi ada urusan-urusan yang lain, ya. Ada hak-hak manusia yang lain yang harus kita tunaikan, ya. Cari rezeki untuk anak dan istri itu kewajiban. Kemudian
masih ada kewajiban-kewajiban yang lain. Misalnya ngurus masjid, kalau dia ketua masjid itu kudu tuh, ya harus mendahulukan, ya. Karena kalau nggak ada yang ngurusin itu, ngurusin masjid itu fardu kifayah, ya. Kalau udah jadi ketua masjidnya, udah jadi pengurus masjidnya, harus diprioritasin, ya. Kalau ada istri di rumah, ya itu juga harus wajib juga tuh, ya punya waktu. Anak-anak punya waktu juga, gitu ya. Jadi jangan tiap hari di masjid aja. Juga dilarang juga oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, rahbaniyata fil Islam. Tidak ada sistem kebiksuan dalam Islam. Kependetaan dalam Islam itu nggak ada. Orang mengkhususkan diri untuk beribadah itu tidak ada dalam Islam. Harus juga ngurusin dunianya, ya. Wa bataghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kamu keutamaan akhirat, tapi jangan lupa dunia. Jadi kita alasannya kadang-kadang zuhud, ya. Udahlah, saya nggak mau pikirin dunia. Ini beda, orang yang kalah oleh dunia marah-marah, pengurus masjid dimarahin gitu kan. Ini nggak beres ini masjid, sendal bisa hilang, berarti nggak zuhud, ya. Itu juga ada hadis itu kalau ada orang cari-cari sendal dalam masjid teriak-teriak, itu kita disuruh doain jelek pak. Mudah-mudahan nggak ketemu tuh sendal, ya. Jadi kalau ke masjid itu nggak usah pakai yang bagus-bagus, ya. Cukup sendal jepit, ya. Sendal jepitnya jangan yang bagus-bagus juga pak. Kalau bisa udah dibolongin dikit gitu, ya. Atau warnanya beda, sebelah kiri hitam, sebelah kanan merah misalnya gitu, ya. Atau parkirnya dibedain tuh, satu di utara, satu di selatan. Repot ngambilnya, ya. Kalau mau lebih asal lagi, titip sama pengurus masjid, kasih infak gitu kan. Ini kan kebanyakan gak mau ngeluar duit gitu kan. Pikir-pikir 2.000 lumayan parkir. Nah ini kebiasaan para sahabat, ya. Tapi larangan tersebut itu hanya berlaku hanya di luar bulan suci Ramadan, ya. Adapun di dalam bulan suci Ramadan boleh-boleh aja menghatamkan, bahkan lebih dari kurang dari 3 hari tidak masalah. Kalau kuat-kuatan 1 hari hatam silakan. Nah, sunnah ketika menghatamkan Al-Quran. Nah, ini ada sunnah dari Anas bin Malik, ya. Jadi beliau itu kalau mau menjelang hatam Quran, misalnya sudah mau juz 30 masuk, ya, itu dikumpulin semua kerabatnya tuh. Ayo kita kumpul, gitu ya. Baca bareng-bareng, gitu ya. Baca jangan-jangan dikeluarin ya kayak gini. Makanya tuh kegerapannya kurang, ya kan? Takliful qulub, ya, atau kesatuan hatinya itu kurang. Sesekali juga pengurus masjid nih ngadain beginian, gitu ya. Jangan kalau makan-makannya aja tuh pada datang tuh. Nah biasanya kan begitu tuh. Kalau bikin acara makan-makan pengurus masjid itu yang datang rame, yang nggak diundang juga datang. Nah kalau yang beginian diundang pun susah datang. Padahal ini menu spesial, ya. Karena apa? Ketika kita hatam Al-Quran, disitulah kemudian waktu-waktu istijabah doa, ya. Istijabah tuh doa. Waktu-waktu di mana doa-doa kita ini dikabulin. Bahkan sahabat-sahabat dulu itu nyari-nyari tuh, itu mana orang yang hatam Quran hari ini, gitu kan? Dinitip doa. Kalau kita kan jarang yang cari hatam Quran. Sudah habis waktu. Nah, gimana kalau terbata-bata? Ustaz, saya kan takut dosa, Ustaz. Bacaan saya belum benar. Siapa bilang gak boleh baca Quran? Ini Rasul yang bilang, ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta bihi falahu ajran wa huwa syaqqun alaihi. Orang yang baca Quran
terbata-bata, ya. A'udzu billahi minas, kayak gitu ya. Apalagi kalau baca surat Maryam, waduh repot bener-bener. Kaf ha ya ain shad, apa ini ka ha ya ain ya so gitu kan. Bingung dia. Yasin bacanya yasa. Ada yang seperti itu. Alif lam mim dia taunya alif lam mim yang depan, Pak. Ketika masuk Ali Imran dia baca bukan alif lam mim. Alam. Ada yang alaro gitu kan. Gaya. Pede sih, cuma bagus sih pede gitu. Cuman ya keterlaluan pedenya. Nah, tapi seperti kata Rasulullah, 2 pahalanya. Pahalanya 2, Pak. Wah, enak bener. Berarti nggak usah belajar aja ya. Yang kayak gitu juga gitu ya. Pahalanya beda-beda. Orang yang bisa baca Quran, mahir dengan Al-Quran, hidupnya bersama para malaikat. Artinya pahalanya tuh nggak kehitung gitu. Kalau yang ini 2 pahalanya, 1 pahala baca Qurannya. Yang satunya itu pahala baca Quran itu hitungannya per huruf. 1 huruf 10 kebaikan. Bismillah ada berapa huruf? 19. Ya kan udah 190. Ada yang pernah nggak iseng-iseng hitung huruf Al-Quran berapa? Hah? Kalau kita searching di Google, sekarang Google jadi Syekh Google. Iya, segala macam ada di situ. Mau nanya hadis, ada di situ, Google jawab gitu. Mau nanya Injil, Bible, ada semua itu. Ya. Ini ada Syekh Google, Ustadz baru sekarang gitu ya. Nah ini kalau kita searching dapat tuh angkanya tuh 1.020.000 apa ya? Kalau seingat saya itu huruf Al-Quran. Dalam pikiran saya ada kok yang iseng-iseng hitung kayak gitu ya. Coba bayangin kalau kali 10 berapa? Udah 10 juta. Jadi khatam Quran itu sama dengan dapat duit 10 juta tuh. Iya. Cuma nggak dikasih di dunia, ya. Kalau Ramadan itu 70 kali lipatnya, karena amalan sunnah dalam bulan suci Ramadan itu bernilai wajib. Wajib itu, ya, itu dapat pahala 70. Udah kaliin dah tuh. Ya. Nah, kebayang gitu ya. Nah ini boleh. Yang kedua pahalanya itu pahala dia belajar, ya. Pahala dia susah. Jadi orang susah itu dalam Islam itu dihitung juga pahalanya, Pak. Jadi jangan stres kalau lagi susah. Kalau orang susah itu berarti sedang dikasih pahala sama Allah. Mau nggak dapat pahala? Tapi nggak mau susah kan? Itu masalahnya. Nah ini baca Quran susah-susah nggak mau juga gitu. Mau enaknya aja. Oke. Mungkin sudah ini ya. Ini tradisi ulama ya. Lihat Imam Syafi'i sampai 60 kali. Ya. Ini apa? Ada sumbernya di situ ya. 60 kali. Berarti 1 hari berapa? Hah? Sehari 2 kali kayak minum obat, Pak. Atau kalau kita Ramadan itu kayak sahur sama buka puasa, ya. Jadi dia sebelum sahur khatam Quran, setelah buka puasa khatam Quran lagi. Nah ini itu Imam Syafi'i, ya. Ya tidak hanya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya, mereka khatam Quran. Dan kebanyakan mereka itu ada yang sepekan, ya. Ada yang 20 harian, ada yang 3 hari, ya, khatam Quran. Sekarang tidak bukan hal yang tidak mungkin, karena sekarang ternyata banyak orang juga bahwa Bapak saya lihat ada tuh di kampung saya itu bisa baca 1 hari 10 juz kalau Ramadan itu. Bapak udah 50-an. Ada juga ibu seperti itu, sehari bisa 15 juz bacanya. Jadi itu wajar-wajar aja, itu bukan hal yang mustahil. Oke, mungkin ini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan di sini bisa khatam Quran minimal 1 kali dalam Ramadan. Insyaallah. Ada Allah ya kumajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.